Sunaiba lagi hype banget beberapa tahun terakhir. Dan ternyata, anime ini bukan cuma bagus secara visual, tapi juga banyak referensi sejarah yang disisipkan, terutama di Art Entertainment District. Mulai dari latar tempat, waktu, pakaian, budaya, dan lain sebagainya. Kalau gitu nggak usah lama lagi, yuk kita jelajahi sejarah di anime Demon Slayer Entertainment District Club. Anime ini tidak hanya menyajikan sebuah pertarungan yang epik, tetapi juga berasal menjadi mesin waktu untuk kita menjelajahi bagaimana kreator berhasil membawa kita ke era Taisho, sekitaran 1912 sampai 1926, dengan akurasi yang menakjubkan dari arsitektur jalanan hingga ke sistem sosial yang kejam. Dalam video ini, fokus kita adalah untuk membedah bagaimana kontras antara keindahan visual yang memikat dan kisah sejarah yang tragis di balik era Taisho, jembatan antara tradisi dan modernitas. During these years, Japan benefited greatly from World War I, much like a fisherman taking advantage of a quarrel between others. But at the same time, one can see hints of the path leading toward World War II. Latar belakang keseluruhan cerita anime Demon Slayer berada di era Taisho, sebuah periode yang sangat singkat tapi juga signifikan bagi Jepang. Ini adalah era yang penuh ambiguitas, di mana Jepang berada di persimpangan jalan. Dan ini adalah era di mana modernitas Barat bersinggungan langsung dengan tradisi feodal zaman Jepang pada saat itu. Pertemuan dua dunia ini menciptakan kontras. The blend of Japanese and Western aesthetics that emerged in the Taisho era, influenced by Meiji-era Western culture, is known as Taisho Roman. Tokyo Station's red brick Marunouchi building, opened in 1913, is a prime example and is now an important cultural property. Di Tokyo, kita bisa melihat gedung-gedung batu, tram listrik, dan pria yang mulai menggunakan setelan jas sebagai simbol kemajuan. Namun hal itu sangat kontras dengan kebanyakan masyarakat, yang terutama perempuan, masih menggunakan kimono dan haori. Serta era itu gap was widening between white-collar workers in big companies and manual laborers or tenant farmers, becoming a social issue. Kemakmuran di perkotaan menutupi kemiskinan di bawahnya. Hal ini memberikan bobot emosional pada kisah Daki dan Gyutaro, masa kecil mereka yang miskin di daerah kumuh, dan penyakit yang tak lazim, menjadi cerminan penderitaan yang sering diabaikan oleh pemerintah di tengah hiruk pikuk kemodernitasan Taisho. Sekarang, mari kita bedah latar utama anime ini atau arc ini, yang secara historis dikenal sebagai Yoshiwara. Perlu dicatat, Yoshiwara didirikan sebagai distrik berlisensi pertama di Jepang, itu pada era Edo, tahun 1600-an. Namun aktivitas semacam ini baru diatur secara hukum dan dikendalikan pemerintah pada era Taisho. Secara resmi Yoshiwara berakhir setelah gempa bumi besar di Kanto tahun 1923. Meskipun praktek pelayanannya masih berlanjut di daerah lain, terutama di Shinjuku maupun di Ikebukuro. Kimono remained common, but the earthquake prompted a shift toward Western clothing, which was easier to move in during emergencies. Fire-resistant reinforced concrete buildings increased, and Japan's first department stores with escalators and elevators appeared. Yoshiwara adalah distrik berlisensi yang didirikan di era Edo dan tetap beroperasi hingga era Taisho. Yoshiwara adalah sebuah kota di dalam kota, dikelilingi dengan tembok, dan hanya memiliki satu pintu masuk, yaitu gerbang Omon. Gerbang dan tembok yang mengisolasi itu adalah replika akurat dari upaya pemerintah untuk mengontrol distrik tersebut. Pengendalian ini diterapkan pemerintah karena dua alasan utama, yaitu pajak dan ketertiban umum. Inti dari budaya Yoshiwara adalah sistem hierarki sosial yang sangat ketat, terutama untuk setiap perempuan yang tinggal di rumah-rumah bordil atau okia. Di dalam sistem kasta hierarki ini ada beberapa status. Di puncak piramida ada oiran dan juga taiyu. Mereka adalah seniman, budayawan, dan musisi yang menguasai seni kaligrafi dan juga permainan shamisen, alat musik tradisional Jepang bersenar 3 yang dimainkan dengan cara dipetik. Mereka tidak dijual, tapi mereka lah memilih pelanggannya siapa. Untuk menemui seorang oiran, seorang pelanggan harus mengikuti banyak ritual mahal yang disebut sebagai pertemuan 3 kali. 公開の花魁の指導にあたる女性がつきまとった
花魁は裸足と呼ばれる男腰に片手をかけ、止まったり、小豆だったりの杏を赤を叩いて切られる。もう片方の腕は肘を横にギュッと張っています。これをアリ肘として、花魁のプライドである肘とアリを表現しているのでございます。花魁は嫌な親人はローマ字に書いていることがKesan yang sombong dan angkuh sebenarnya adalah bagian dari citra yang diciptakan untuk menjaga nilai dan status mereka yang sangat tinggi. Mereka adalah ikon mode, budaya, dan kemewahan itu sendiri. Sekaligus, ini adalah sebuah strategi bisnis untuk menaikkan harga dan daya tarik. Di bawahnya, terdapat beberapa tingkatan. Hingga pada dasar piramida adalah tempat Yujo atau pelacur umum, dan Kamuro, gadis magang yang dijual. Kamuro yang dijual sejak kecil bertugas untuk melayani Oiran, tapi ada sedikit perbedaan antara Oiran, Yuju, dan Kamuro. Perbedaan paling mendasar antara Oiran, Yuju, dan Kamuro terletak pada pendidikan, harga, dan ekonomi. Oiran adalah seniman, budayawan, yang memilih pelanggan. Yuju hanya fokus pada pelayanan seksual dan harus menerima semua pelanggan. Sedangkan Kamuro adalah yang paling bawah. Mereka adalah gadis-gadis kecil yang baru magang dan berfungsi sebagai pelayan Oiran tanpa menawarkan layanan seksual. Hierarki kejam ini memberikan bobot besar pada Kisadaki dan Gyutaro. Mereka adalah Kamuro dan Yujo yang hidup di bawah sistem ini. Kemegahan yang digambarkan oleh Daki sebagai seorang Oiran adalah penyamaran yang secara drastis kontras dengan masa lalu mereka yang miskin. Menggambarkan bagaimana sistem kasta ini memakan dan membuang kemanusiaannya. Kalau begitu, mungkin kita sedikit bahas tentang perjalanan bagaimana menjadi seorang Oiran yang sangat panjang dan brutal. Yang pertama, di awal, seorang gadis akan dijual ke Okiya atau rumah bordil. Biasanya sekitaran usia 15-10 tahun. Dan memulai karir sebagai Kamuro atau gadis magang. Yang kedua, saat era mereka latihan, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk dilatih berbagai seni dan kaligrafi, upacara minum teh, tari-tarian, samisen, dan etiket yang tinggi. Lalu yang ketiga ada Shinzo. Sekitaran usia 15 tahun, mereka akan menjadi Shinzo. Seorang pelacur tingkat menengah, masih magang, tapi sudah boleh melayani seorang pelanggan. Lalu yang terakhir, serata paling tinggi, yaitu Oiran. Jika mereka berhasil melunasi utang yang sangat besar kepada Okiya, dan menguasai semua seni, barulah mereka akan diangkat ke peringkat Oiran atau Taiyu. Peringkat tertinggi yang memberikan mereka otonomi dan prestis yang besar. Anime ini sangat teliti dalam detail visual, terutama hal-hal yang mendukung tentang hierarki tersebut. Seperti yang bisa dilihat, pakaian para Oiran seperti kimono mereka yang berat, obi atau sabuk yang diikat ke depan, itu sangat menunjukkan bagaimana strata sosial di dalam Okiya itu sangat terjadi. Obi yang mereka kenakan khususnya diikat ke depan, atau disebut sebagai Maimushibi. Secara visual membedakan mereka dengan wanita biasa. Wanita terhormat mengikat obi mereka ke belakang, sedangkan mengikatnya ke depan adalah petanda yang jelas bahwa profesi mereka di Yoshiwara. Jenis obi yang berat dan lebar menunjukkan status yang tinggi, melambangkan profesi mereka dan statusnya. Hiasan kepala atau kandasi milik Daki biasanya berlapis-lapis. Ya balik lagi, dia adalah seorang Oiran. Dan itu adalah petanda visual yang jelas bahwa apa yang menjadi peringkatnya. Gaya arsitektur bangunan dengan lampion kertas yang gemerlap juga sangat akurat dengan foto-foto Yoshiwara pada era Taisho. Jadi, kesimpulannya, Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc bukan hanya tentang petualangan, melainkan sebuah narasi yang didukung oleh sejarah Jepang yang mendalam. Dari kerumutan era Taisho hingga sistem kasta yang kejam di Yoshiwara, setiap elemen di anime ini dirancang untuk menciptakan dunia yang indah sekaligus penuh penderitaan. Dengan memahami latar belakang ini, kita bisa lebih menghargai setiap detail yang disajikan. Mungkin segitu yang bisa gue sampaikan saat ini.
tentang bagaimana indahnya dan tragisnya sejarah di balik Kimetsu no Yaiba Entertainment District A. Selanjutnya, mungkin kalian bisa komen apa yang harus kita bahas selanjutnya, request di kolom komentar apa yang harus kita bahas berikutnya. So, jika kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.